Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang implementasi strategi pembelajaran problem based learning. Definisi strategi PBL, Problem Based Learning. Menurut Arens 2004, strategi PBL merupakan strategi mengajar dengan fokus pemecah masalah yang nyata. Proses di mana peserta didik melaksanakan kerja kelompok, umpan balik, dan diskusi. Lalu, menurut Siswono 2005, Problem Based Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengajukan masalah dan dilanjutkan dengan menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Eric dan Annette 2003, bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pendidikan di mana masalahnya adalah titik awal dari proses pembelajaran. Menurut Aris Soimin, strategi PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah model mengajar yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Menurut Glaser 2001, strategi PBL merupakan suatu strategi pengajaran di mana siswa secara aktif dihadapkan pada masalah kompleks dalam situasi yang nyata. Karakteristik strategi PBL, Problem Based Learning. Menurut Rusman 2010, karakteristik pembelajaran Problem Based Learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Yang kedua, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Yang ketiga, permasalahan membutuhkan perspektif ganda atau multiple perspektif. Yang keempat, permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. Yang kelima, belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. Yang keenam, pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam penggunaannya dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam problem based learning. Yang ketujuh, problem based learning melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. Kelebihan strategi PBL. Seperti halnya dengan strategi lainnya, strategi PBL juga memiliki kelebihan, yaitu yang pertama adalah membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami permasalahan yang nyata. Yang kedua, menantang kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam permasalahan yang nyata. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Kekurangan strategi PBL. Selain memiliki kelebihan, maka strategi PBL juga memiliki kekurangannya. Berikut adalah kekurangan dari strategi PBL. Yang pertama, apabila seorang siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan untuk menyelesaikan permasalahan yang dipelajarinya, permasalahan tersebut akan sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba memecahkan permasalahan tersebut. Yang kedua, pembelajaran model problem based learning sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, strategi PBL yang diimplementasikan pada pembelajaran tema 1 subtema 2 tersebut perlu ditunjang dengan buku-buku pendukung yang mana dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pemantapan penguasaan pemahaman materi di pembelajaran tersebut. Yang keempat,
dari pembelajaran yang diuraikan pada pembahasan materi di pembelajaran 1, tema 1, subtema 2 ini kurang didukung dengan contoh-contoh soal yang lainnya. Yang kelima, sulitnya mencari problem yang relevan. Fase-fase dalam strategi problem-based learning. Fase pertama, mengorientasikan peserta didik pada masalah. Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Fase kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga mendorong peserta didik untuk belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Fase ketiga, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Penyelidikan adalah inti dari PBL. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan artifak atau hasil karya dan memamerkannya. Tahap penyelidikan diikuti dengan penyiptaan artifak dan pameran. Fase kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan. Implementasi atau penerapan strategi PBL. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pendahuluan. Guru menyapa siswa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh salah satu siswa. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan dengan kegiatan menari yang pernah dilakukan siswa. Pembiasaan membaca 15 menit, yaitu literasi. Lalu inti. Siswa membaca teks tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Siswa menjawab pertanyaan guru tentang pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan teks yang dibaca. Siswa mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan temannya sejak kelas 1 sampai kelas 3 dan menuliskan hasil pengamatan pada tempat yang tersedia. Siswa mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai pertambahan kekuatan tangan saat bayi dan sesudah besar. Siswa berlatih menunjukkan gerakan tangan sedang mendorong meja. Kemudian siswa mencoba menunjukkan gerakan tangan saat memegang kapas. Guru meminta siswa menjelaskan perbedaan gerakan tangan sedang mendorong meja dengan gerakan tangan saat memegang kapas. Menyimpulkan secara bersama-sama bahwa gerakan kuat adalah gerakan seperti mengangkat suatu beban dan daya mengangkat tangan dengan penuh tekanan. Siswa berlatih mempraktikkan gerak lemah dan kuat dalam sebuah tarian. Siswa mendengarkan penjelasan guru bahwa peningkatan terhadap materi termasuk proses perkembangan. Siswa kemudian mengamati penjelasan tentang cara penyelesaian soal penjumlahan dengan nilai bilangan ribuan. Siswa dikenalkan dengan cara penjumlahan dengan teknik menyimpan. Siswa diberikan contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Siswa diberikan contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Yang terakhir adalah penutup. Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran dengan cara mengevaluasi apa saja yang sudah dipelajari saat pembelajaran, menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah berlatih menari dengan gerakan kuat dan lemah, menanyakan ke siswa kegiatan apa yang paling mereka sukai, menginformasikan kepada siswa apa yang ingin diketahui lebih lanjut tentang pembelajaran yang sudah mereka laksanakan,
menanyakan kepada siswa bagaimana cara siswa mendapatkan informasi yang mereka peroleh. Lalu, pertanyaan yang diajukan guru dapat dijawab secara lisan atau tulisan. Dan jika guru menginginkan siswa menuliskan jawaban pertanyaan refleksi, maka siswa harus memiliki buku tulis khusus untuk tempat menulis refleksi. Yang terakhir, mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh siswa yang diberi tugas memimpin doa. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.